Oke, Lats, Angel ini kurang terang nggak sih? Gue nggak. Soalnya gue kemarin lihat video gue yang itu tuh gue ngerekamnya di situ. Mana sih? Tuh situ, nggak kelihatan ya? Situ. Nah, situ soalnya kayak gue liat gelap banget. Kayak kalau di sini nggak segelap yang kemarin sih. Di sini lebih terang mestinya. Jadi gue tutupin lampu-lampunya deh biar nggak backlight. Nah, kayak jadi sekarang gue pengen ngebahas tentang yang lagi rame banget. Jadi kemarin tuh kan gue bikin video tentang sejarah Sampurna gitu, yang gue masih sambil baca-baca tuh. Nah di situ waktu gue bikin video itu gue lupa tanggal persisnya berapa, tapi berita yang karyawan Sampurna tuh belum viral gitu, belum, maksudnya ya belum meledak lah gitu istilahnya. Nah di situ terus gue di komen-komennya banyak, bang, bahas yang karyawan apa namanya rokok itu. Terus banyak juga yang DM gue bilang, bang, kalau ke Surabaya main-main ke House of Sampurna. Gue pengen banget ke House of Sampurna, cuman gue belum pernah ke Surabaya, itu satu ya, jadi gue belum pernah ke House of Sampurna. Cuman gue pengen banget situ dan gue udah sering banget denger itu, dan ya kayaknya tempatnya keren banget gitu. Ya gue pengen kesana suatu saat. Nah sekarang di sini gue pengen ngebahas tentang karyawan Sampurna yang katanya di pabrik Rungkut ya, kalau nggak salah namanya Rungkut berapa, gue juga lupa. Itu katanya ada yang positif corona. Jadi awalnya kalau gue nggak salah nih ya, awalnya tuh 2 orang positif. Terus kayak akhirnya dicek semuanya, akhirnya total tuh 27, atau 27 yang baru jadi 29, atau totalnya jadi 27. Gue tuh agak-agak lupa, agak-agak mungkin gue takut salah di situ, correct me if I'm wrong aja. Nah, aduh, emang kalau buka puasa tuh pasti perut penuh, apalagi gue tipe orang yang balas dendam gitu. Nah, jadi gue di sini gue pengen ngebahas tentang gimana nih pendapat gue tentang kejadian ini gitu. Nah, kalau menurut gue di sini tuh jadi gue akhirnya searching gitu kan, kejadian ini tuh gimana. Jadi tuh ternyata kejadian ini sebenarnya menurut gue ya, awalnya gue pikir nih, gue baca headline-nya doang gitu, terus gue langsung kayak aduh mampus gue. Mana gue sebenarnya kan ya sekarang sih gue lagi nggak ngerokok produknya Sampurna, cuman menurut gue itu kejadian kan Sampurna yang ke expose. Tapi ini gue baru inget, ini kan nggak kemungkinan bukan cuma di Sampurna doang gitu. Maksud gue gudang garam juga bisa, terus Wismilak semua juga bisa. Maksud gue Jarum apa, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya perusahaan rokok lain itu juga bisa kayak gini. Nah terus gue mikir, oh iya, nih ngerokok bahaya juga sebenarnya. Iya sebenarnya sama bahayanya kayak kalau kita beli makan GoFood, atau kita ya paling kalau kita beli makan di pasar atau di supermarket kan kita masih olah lagi, itu kan dimasak ya, mungkin virusnya bisa mati. Tapi kalau rokok kan enggak, kita langsung langsung kita isep gitu. Nah mungkin gini, pertama kali gue denger berita itu yang gue pikirin adalah, oh ya udah nggak apa-apa yang kena kan orangnya. Sedangkan rokok ini kan kayak contoh SKM misalnya, SKM kan dibikinnya pakai mesin, ya jadi aman lah gue pikir. Cuman kan apa namanya, ya ini nih rokoknya ada plastiknya kan. Nah plastiknya ini kan pasti kan ada aja lah kena tangan orang atau gimana, kepegang, entah alatnya kepegang sama orang, yang namanya orang kerja kan, ya kita nggak ada yang tahu ya, tetap aja jadinya bahaya gitu at the end of the day. Nah cuman wah itu gue panik tuh. Dan menurut gue ini kejadiannya bukan cuma di Sampurna doang, pasti di tempat produk pabrik-pabrik rokok lain gitu. Mungkin bukan cuma pabrik Rungkut doang di Sampurna gitu kan. Pokoknya ini jadi kemungkinannya jadi banyak lah gitu. Nah jadi kan apa namanya, itu bahaya gitu, maksudnya banyak, jadi penularan virusnya itu jadinya bisa lebih rapid gitu, nambah gue bisa kena, lu yang nonton sambil ngerokok juga kena apa segala gitu. Nah menurut gue, tapi setelah akhirnya gue baca lagi nih, jadi ternyata kan WHO itu emang ngeluarin statement kalau misalnya virus corona itu hidup di benda mati itu bisa maksimal 72 jam ya. Ya 72 jam berarti kira-kira 3 hari. Nah ternyata si Sampurna sendiri ini udah ngambil measure untuk menghadapi hal-hal kayak gini. Jadi dia sebelum, jadi dari rokok udah di pack-pack-pack-packin, udah jadi ini set, udah jadi rokok. Itu tuh dikarantina dulu rokoknya didimin dulu dalam satu gudang mungkin ya, gue nggak ngerti sih, bayangan gue cuma mungkin gudang. Nah itu di situ dia didimin dulu 5 hari. Ya 5 hari itu berarti kan ya hampir 2 kali lipatnya dari yang dianjurkan oleh WHO kan. Jadi ya kayak menurut gue sebenarnya sih mestinya aman aja, karena virusnya udah nggak ada mestinya di situ. Nah masalahnya lagi kan, masalahnya ini nggak cuma dari pabrik rokoknya doang, tapi mungkin dari distributornya atau apa. Tapi ya itu sih menurut gue kita nggak bisa ngatur apa-apa gitu ya. Kalau lu nggak mau kena sama sekali, jangan mengkonsumsi apa-apa, karena case-nya bukan cuma di rokok. Kayak pabrik nugget misalnya, Fiesta gitu, So Good, ya lu beli kan pasti yang dipegang karyawan Indomaret, itu kan pasti ada aja sebenarnya kayak gitu-gitu. Atau lu beli di warung
dipegang karyawan warung yang mungkin kena covid, kan kita nggak ada yang tahu sebenarnya hal-hal kayak gitu. Cuman maksud gue kalau misalnya yang lu takutin adalah di pabriknya itu, menurut gue itu nggak seberbahaya itu sih. Karena ya emang pas pertama kali gue bahasnya juga kayak wah ini gila sih nih, bahaya nih gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, nggak seberbahaya itu kok ternyata. Ya maksud gue karena ada di karantinanya itu, jadi kayak ya udahlah aman aja gitu, nggak yang terlalu masalah gimana banget. Dan toh juga orangnya kan udah diisolasi. Lagian juga menurut gue, maksud gue pabrik-pabrik rokok yang gede kayak misalnya Sampurna, Gudang Garam, Jarum tuh pasti udah mikirin lah hal-hal kayak gitu ya. Contohnya kayak di karantina 5 hari itu menurut gue ya udah lebih dari cukup gitu, jadi nggak masalah. Dan ini cuma opini pribadi gue, opini personal gue doang. Kalau covid itu sebenarnya gue pribadi bukan gue menantang atau gimana ya, tapi maksud gue covid ini kan sebenarnya kayak flu yang berevolusi gitu ya. Jadi menurut gue mungkin kena itu tuh hampir nggak terhindarkan. Gue bukan ngomong sekarang ya, maksud gue ngomong tahun depan, 2 tahun kemudian, atau kapan lagi gitu. Nah jadi menurut gue mungkin yang paling penting di sini adalah gimana cara kalau misalnya kita udah kena bisa sembuh apa enggak gitu, daripada lo mikir gue nggak boleh kena. Karena kayak lu dari kecil deh sekarang nih, umur lu berapa nih sekarang gue tanya. Nah dari lu lahir sampai sekarang lu udah berapa kali flu yang lu inget? Pasti kan banyak. Maksud gue kayak ya itu bukan suatu yang bisa lu nggak bisa kena sekalipun gitu. Contoh kayak misalnya cacar deh, jangan cacar deh, ya flu lah paling gampang. Tapi anggaplah flu burung. Ya flu burung sih gue nggak kena juga, alhamdulillah. Dan orang-orang banyak nggak kena juga. Tapi anggaplah kayak ini kan nggak kalau flu burung kan menularnya cuma lewat yang unggas yang burung-burungan avian aja. Nah kalau ini kan nggak lewat sentuhan apa itu kan bisa nular ya, sama kayak pilek gitu ya. Kayak kalau dulu adek gue pilek gitu, terus gue kan sekamar sama dia, gue nggak tahu itu sakit aja tiba-tiba. Gue juga nggak tahu pegangannya kapan, mungkin makannya gimana, padahal ya udah dijaga tapi tetap aja gitu. Dan maksud gue yang ya pasti lu pernah dengar juga lah teori immunity herd atau herd immunity. Jadi kayak orang punya antibodinya gitu akhirnya. Cuman ya sebenarnya yang kasihan adalah orang-orang yang udah berumur gitu, yang atau yang imunnya emang lemah sampai akhirnya bisa meninggal karena virus itu ya. Itu gue juga nggak tahu. Nah menurut gue mungkin yang paling penting, dan sekarang kan ini kan trennya corona ini kan udah berubah ya, dari tadinya banyak yang meninggal sekarang banyak yang sembuh. Nah menurut gue itu hal yang baik dan yang harus dikejar tuh di situnya gitu. Nggak perlu ya, emang mencegah penularan tuh perlu banget, tapi menurut gue lebih alangkah baiknya. So gue tahu emang pencegahan tuh lebih baik daripada mengobati, tapi kalau case-nya kayak gini menurut gue ya mendingan dicari obatnya juga ya. Sedangkan kita PSBB menurut gue ya harus tetap lanjut aja gitu. Jadi yang perlu keluar yang penting-penting aja. Karena gue kan kalau misalnya industri gue itu emang diperbolehkan kerja gitu sama pemerintah. Gue pun kerja ada surat tugasnya. Tapi gue dari kemarin nih udah seminggu terakhir inilah itu pulang ya, kalau berangkat sih enggak, pulang kantor tuh selalu ya macet banget. Apalagi di daerah BKT tuh macetnya parah tuh. Gini, gue ngebedain macet sama rame itu bedanya adalah dimana kalau gue kan naik motor nih, kalau gue sampai kaki gue turun itu macet berarti. Tapi kalau gue cuman ya 10-20 tuh rame tuh. Tapi kalau gue sampai kaki turun, selain ada putar balik sama lampu merah ya, itu macet berarti. Nah ini dari kemarin gue tuh kaki gue turun beberapa kali, jadi macet menurut gue ya. Karena yang di itu tuh, kalau lo tahu underpass yang mau ke arah Gembrong tuh, di situ macetnya parah tuh. Situ macet sampai yang mau ke arah deket-deket jembatan tuh baru lengang lagi. Kalau di lampu merah ya wajar lah ya, lampu merah mah nggak masalah ya. Emang di situ sih emang bottleneck, cuman menurut gua harusnya nggak segitu parahnya gitu. Karena waktu yang sebelumnya minggu sebelumnya ya rame. Maksud gua nggak perlu sampai turun kaki gitu dari motor. Nah itu paling yang jadi masalah. Oke, mungkin dari gua untuk kali ini ya gitu aja. Mungkin ya kan kayak orang-orang juga bilang kalau masalah covid ini jangan terlalu panik lah. Maksud gua hati-hati itu amat sangat perlu, tapi jangan sampai panik. Karena kalau lu panik, lu ketakutan, itu kan imun lu drop juga gitu. Itu yang bahaya juga kan. Oke, mungkin dari gue itu aja. Jangan lupa lo like, comment, subscribe channel gue. Stay safe, beli natif, dan salut.